Selamat siang, hari ini hari Kamis tanggal 6 Maret 2025. Kami dari Awal Laptop akan melakukan uji coba box panel PLTS auto backup ya 3000 watt menggunakan baterai 48 volt pesanan dari saudara Mada atau Mukmin yang ada di Bekasi. Untuk tampilan depannya seperti ini untuk box panelnya. Di depan ada baterai kapasitas baterai kita yaitu 81%. Selanjutnya ada 3 mode, PLN, PLTS dan auto. Posisi saat ini adalah auto. Kita lihat di tampilan dalam. Yang pertama di sini ada POEMR atau MPPT ya. Ada MPPT Samoto, selanjutnya ada inverter 3000 watt dan kipas ini berfungsi untuk mendinginkan seluruh komponen yang ada di dalam box. Ada trafo 3000 watt menggunakan baterai 48 volt. Selanjutnya ada 2 LVD, ada sound off atau wifi nanti bisa dikonekkan ke HP. Selanjutnya VA protector ini berfungsi untuk memutus jika ada tegangan lebih. MCB baterai, jadi ada 2 MCB baterai ya, ini sini yang MCB baterai pertama dan yang kedua. Jadi untuk perbedaannya, yang pertama ini MCB baterai ini khusus untuk inverter, dan MCB baterai PV ini sudah ada keterangannya, ini khusus MPPT. Jadi kita pisah ya, yang inverter sendiri dan yang MPPT sendiri seperti itu ya. Selanjutnya ada MCB output, nanti langsung ke beban. Ada soft start ini nanti kita jelaskan untuk fungsinya. Selanjutnya ada MCB PV atau panel surya, dan arrestor ini untuk grounding dari petir ya. Jika ada tegangan petir di panel surya nanti bisa di grounding lewat arrestor ini langsung ke tanah seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada terminal. Yang pertama paling kiri ini adalah input 220, input dari PLN masuk sini, dan output ini nanti langsung ke beban atau instalasi rumah. Selanjutnya ini adalah MCB untuk terminal dari baterai ya. Maksudnya adalah terminal dari baterai. Nanti baterai masuk sini sudah ada keterangannya. Kiri yang kabel hitam adalah input baterai negatif atau min, dan yang kanan adalah input baterai positif atau plus yang merah ya, kabel merah. Jadi jangan sampai kebalik untuk pemasangannya, dan jangan lupa menggunakan baterai 48 volt, hitam negatif, merah positif seperti itu ya. Selanjutnya ini merupakan input dari panel surya. Sama untuk pemasangan sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Yang merah ini, yang kiri adalah positif. Yang tengah adalah grounding dari arrestor ini, nanti bisa dihubungkan ke tanah. Selanjutnya yang paling kanan adalah input panel surya negatif atau min. Jangan sampai kebalik untuk pemasangannya. Merah positif, tengah grounding dari arrestor, dan yang kanan adalah input panel surya negatif. Seperti itu ya. Nah, di sini sudah kita beri input untuk baterai. Kapasitas baterai kita saat ini yaitu 50 volt. Selanjutnya, yang pertama kali di-on-kan, jika baterai kita mengalami protect, solusinya yaitu soft start dihidupkan terlebih dahulu. Jadi kalau baterai kita tidak protect, langsung ke MCB baterai langsung di-on-kan gitu, aman. Jadi kalau baterai kita mengalami protect, yang pertama kali di-on-kan yaitu MCB soft start kita naikkan. Jadi MCB soft start ini berfungsi untuk mencegah baterai kita mengalami protect seperti itu ya. Untuk fungsinya, untuk cara penggunaannya, kita on-kan terlebih dahulu 5-7 detik. Setelah itu kita on-kan untuk MCB baterai, kita naikkan seperti ini. MCB soft start kita turunkan kembali seperti itu ya. Jadi untuk penggunaan MCB soft start seperti itu, mencegah baterai kita mengalami protect. Nah, output dari inverter yaitu 217 volt. Sama di bawah LVD ada 2 indikator. Jadi lampu LED keduanya tersebut harus hidup agar output dari inverter ada. Saat ini sudah menyala semua. Ini sudah ada outputnya untuk inverter. Ini inverter sudah menyala ya, lampu indikator dari inverter sudah menyala. Selanjutnya kipas kita pastikan kenceng, jadi mampu untuk mendinginkan seluruh komponen yang ada di dalam box. Nah, di sini sebelum di-on-kan untuk MCB dari PV atau MCB baterai PV di-on-kan, MPPT belum menyala ya. Jadi sebelum MCB PV ini dinyalakan terlebih dahulu untuk MCB baterai PV. Kita nyalakan seperti ini. Nah, kita lihat langsung menyala untuk MPPT. Kita pastikan sebelum kita kirim kondisinya sangat normal, tidak ada masalah ya untuk MPPT. Nah, setelah MCB baterai PV kita nyalakan, baru kita nyalakan MCB PV seperti ini ya. Jadi jangan sampai MCB PV ini sudah dinyalakan namun
MCB baterai PV ini belum dinyalakan. Jadi MCB baterai PV wajib dinyalakan terlebih dahulu, seperti itu ya. Kalau mematikan, MCB PV dimatikan terlebih dahulu, baru MCB baterai, seperti itu ya. Sangat normal, tidak ada masalah sama sekali. Kita on kan untuk MCB output, kita naikkan seperti ini. Kita lihat sound off atau WiFi sudah menyala, itu artinya sudah ada outputnya. Kita lihat di tampilan depan, lampu indikator PLTS sudah menyala, wattmeter juga sudah menyala, outputnya yaitu 216 volt. Ini merupakan output dari inverter. Di bawahnya adalah beban 50 watt, itu adalah beban dari kipas yang kita gunakan. Jadi pada saat uji coba yang pertama ini, output ini sudah kita hubungkan ke kipas. Ini kipasnya, kipas yang menyala itu artinya output dari inverter tidak ada masalah sama sekali ya, benar-benar normal. Jadi kita pastikan sebelum kita kirim kondisinya sangat normal. Selanjutnya kita akan on kan untuk MCB, untuk kita on kan atau kita beri input untuk PLN ya, kita nyalakan untuk PLN. Nah, lampu indikator PLN sudah menyala, itu artinya input PLN sudah masuk. Kita cek outputnya, caranya switch saklar kita mode ke PLN seperti ini. Nah, ini sudah mode PLN untuk atau outputnya dari PLN. 222 adalah outputnya dari PLN. Beban dari kipas yaitu 52 watt. Kipas tetap menyala, tidak ada masalah untuk output dari PLN. Jadi kalau kita menggunakan outputnya PLN, itu bisa dilihat di relay kecil LED merah ini menyala, itu artinya kita sedang menggunakan outputnya dari PLN. Kalau outputnya PLTS itu mati seperti ini. Nah, itu adalah outputnya dari PLTS, dan ini adalah outputnya dari PLN, seperti itu ya. Ini sedang menggunakan mode PLN, outputnya yaitu 221 volt. Nanti jika listrik PLN padam, otomatis output langsung di backup oleh PLTS. Kita coba ya, kita padamkan listrik PLN. Nah, listrik PLN padam, otomatis output langsung berganti menggunakan PLTS secara otomatis ya. Nanti kalau sewaktu-waktu listrik PLN sudah nyala, otomatis kembali lagi menggunakan PLN. Kita coba, kita nyalakan listrik PLN. Nah, seperti ini langsung berganti menggunakan PLN ya, secara otomatis. Jadi sangat normal untuk mode PLN. Kita pastikan sebelum kita kirim kondisinya sangat baik. Selanjutnya kita kembalikan ke mode auto. Nah, di sini sudah berpindah menggunakan outputnya dari PLTS. Jadi mode auto ini diprioritaskan menggunakan outputnya dari PLTS dengan catatan kapasitas baterai kita di atas settingan. Nanti kalau kapasitas baterai kita turun di bawah settingan, otomatis output langsung berpindah menggunakan PLN. Namun posisi PLTS tetap standby. Sudah kita setting. Nanti jika kapasitas baterai kita turun sampai di bawah 48 volt atau sekitar 50% dari baterai, otomatis output langsung berganti menggunakan PLN. Kita coba ya, kita turunkan kapasitas baterainya sampai di bawah 48 volt. Ini masih menggunakan outputnya dari PLTS. Kita coba, kita turunkan ya kapasitas baterainya sampai di bawah 48 volt. Nah, sudah di bawah 48 volt, otomatis output sudah berpindah menggunakan PLN, sudah menyala, output sudah berpindah menggunakan PLN. Sangat normal ya. Kita lihat. Nah, sudah berpindah menggunakan PLN, kipas tetap menyala. Namun posisi PLTS di sini tetap standby. Nanti kalau sewaktu-waktu listrik PLN itu padam, otomatis output langsung di backup oleh PLTS. Kita coba, kita padamkan listrik PLN. Nah, seperti ini langsung berganti menggunakan PLTS untuk outputnya. Sangat normal ya, tidak ada masalah. Nanti kalau sewaktu-waktu listrik PLN sudah nyala, otomatis kembali lagi menggunakan PLN. Kita coba, kita nyalakan listrik PLN. Nah, seperti ini langsung berganti menggunakan PLN kembali. Sangat normal ya, tidak ada masalah untuk perpindahannya. Dalam posisi baterai low seperti ini, kita tetap bisa menggunakan outputnya dari PLTS. Namun ini digunakan saat keadaan darurat saja. Soalnya ini menggunakan sisa dari kapasitas baterai yang kita punya. Caranya, switch saklar kita mode ke PLTS ke tengah seperti ini. Nah, output langsung berganti menggunakan PLTS. Seperti itu ya, sangat normal, tidak ada masalah sama sekali untuk mode PLTS. Kita kembalikan ke mode auto. Sudah berpindah menggunakan PLN. Jadi jika kapasitas baterai kita terus berkurang sampai di bawah 45 volt atau sekitar
30% dari baterai, otomatis inverter akan kita matikan. Kita coba ya, kita turunkan sampai di bawah 45 volt. Nah, sudah mati untuk inverter, lampu indikator sudah mati ya. Kita lihat di depan sudah mati. Jadi kita pastikan kondisinya sangat baik, tidak ada masalah sama sekali ya. Nanti jika panel surya sudah charging dan kapasitas baterai kita sudah bertambah sampai ke 47 volt atau sekitar 40% dari baterai, otomatis inverter akan kita hidupkan kembali. Kita coba ya, kita naikkan sampai ke 47 volt atau sekitar 40% dari kapasitas baterai kita. Nah, LED yang pertama sudah menyala, LED yang kedua juga sudah nyala, otomatis inverter sudah menyala. Namun posisinya masih menggunakan output dari PLN, dikarenakan kapasitas baterai kita belum sampai ke 50 volt atau sekitar 80% dari baterai. Kita coba ya, kita naikkan sampai ke 50 volt agar output berganti menggunakan PLTS. Nah, sudah berpindah menggunakan PLTS. Jadi sangat normal ya, tidak ada masalah sama sekali, sudah berpindah menggunakan PLTS. Jadi di sini untuk box panel 3000 watt 48 volt pesanan dari saudara Mada atau Mukmin yang ada di Bekasi. Sebelum kita kirim, kita pastikan kondisinya sangat normal, tidak ada masalah sama sekali, baik di fungsi, output, perpindahan maupun mode backup. Selain itu juga untuk kondisi dari fisik boxnya, sebelum kita kirim kita pastikan tidak ada yang cacat, benar-benar mulus, sangat mulus ya. Komponen yang ada di dalam box juga sebelum kita kirim kita pastikan dalam kondisi sangat baik sehingga siap dilakukan pengiriman ya. MPPT kita pastikan dalam kondisi sangat baik. Semuanya kita pastikan dalam kondisi sangat baik sehingga siap dilakukan pengiriman. Untuk video yang kedua kita akan tes load ya, kita pastikan sampai ke 3000 watt. Sekian uji coba kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ini merupakan video lanjutan box panel pesanan dari saudara Mada atau Mukmin yang ada di Bekasi. Untuk output sudah kita nyalakan, kita menggunakan PLTS ya atau inverter. Ini outputnya 214 volt, beban yang sedang running yaitu 29 watt. Yang kuning ya bebannya. Selanjutnya kita lihat di tampilan dalam. Nah, di sini sudah nyala semua, inverter sudah menyala, kipas sudah berfungsi, MPPT kita nyalakan seperti ini. Sudah nyala, aman. Selanjutnya outputnya yaitu 213 volt. Sangat normal ya semuanya. Nah, kita langsung mulai saja. Di sini untuk beban bisa dilihat di sini ya nanti ya. Ini 29 watt. Kita kasih satu beban terlebih dahulu. Nah, sekitar 300 watt ya, 300 watt yang sedang running saat ini kita tambah lagi. 800 watt kita tambah. 900 watt kita tambah lagi. 1400 watt kita tambah lagi. 1800 kita tambah. 2300 kita tambah lagi. 2500 kita tambah lagi. Sampai 3000 watt. Sangat normal ya. Kita pastikan sebelum kita kirim kondisinya sangat normal, tidak ada masalah sama sekali ya. Untuk inverter sangat baik, tidak ada masalah. Semuanya kita pastikan sebelum kita kirim kondisinya sangat baik. Sound off juga berfungsi sangat baik. Ini nanti kita akan batasi maksimal sampai 3000 watt. 3000 watt saja ya. Untuk beban kita batasi sampai ke 3000 watt seperti itu ya. Jadi semuanya kita pastikan dalam kondisi baik sehingga siap dilakukan pengiriman. Kondisi dari fisik boxnya kita pastikan dalam kondisi sangat baik juga. Sekian uji coba kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.